Kesadaran akan kepastian kematian, setiap makhluk hidup pasti akan mati. Tak ada manusia, malaikat, atau jin yang bisa menunda atau mempercepat 1 detik pun dari waktu yang telah ditentukan. Allah, ayatnya jelas, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kehidupan berikutnya, keabadian yang ditentukan oleh amal. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tenang, bukan panik. Orang beriman tidak takut mati, tapi takut belum siap. Karena itu, setiap detik kehidupan jadi berharga ibarat tiket keberangkatan yang tak tahu jam berangkatnya, tapi sudah pasti datang. Dalam pandangan Islam, kematian bukanlah kehilangan, tapi perpindahan. Rasulullah bersabda, kubur itu taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Hidup dunia hanyalah ruang tunggu. Yang membedakan adalah bekal yang kita bawa. Sayangnya, banyak yang hidup seakan-akan tak akan mati. Kita sibuk menimbun harta, sibuk berdebat, sibuk mengejar validasi dunia, sampai lupa menyiapkan bekal pulang. Kematian dianggap momok, padahal dia hanyalah utusan Allah yang taat. Ketika seseorang mulai menyadari hakikat kematian, hidupnya berubah. Ia mulai menimbang setiap kata dan perbuatannya. Tidak lagi gegabah dalam marah. Tidak mudah iri, karena tahu setiap emosi pun akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah tanda kebijaksanaan yang lahir dari kesadaran akan akhir. Kesadaran akan mati juga menumbuhkan kasih sayang. Orang yang tahu hidupnya terbatas akan memilih menebar manfaat, bukan kebencian. Ia ingin dikenang, bukan karena kekuasaan, tapi karena kebaikan. Mengingat mati bukan berarti putus asa. Justru itu pengingat agar setiap hari bernilai. Ulama berkata, barang siapa banyak mengingat mati, ringanlah baginya penderitaan dunia. Karena setelah tahu arah tujuan, segala kesulitan terasa singkat. Maka, sadarlah sejak hari ini. Jangan menunggu usia senja untuk berbenah. Mau tak memilih waktu bisa datang di tengah tawa, saat bekerja, atau bahkan ketika berencana. Jadikan kesadaran ini bahan bakar untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Kematian adalah kepastian, tapi caramu menyambutnya menentukan segalanya. Jadikan setiap napas sebagai kesempatan terakhir agar saat tiba waktunya, engkau tersenyum bukan karena dunia, tapi karena Allah menjemputmu dengan kasih. Melemahnya tubuh dan semangat dunia. Salah satu tanda mendekatnya ajal adalah melemahnya tubuh. Tenaga mulai berkurang, langkah terasa berat, bahkan aktivitas ringan pun cepat melelahkan. Bukan semata karena usia atau sakit, tetapi karena tubuh sedang bersiap berpisah dari dunia. Ruh ingin pulang, sementara jasad mulai melepaskan genggamannya pada kehidupan. Orang yang mendekati kematian sering kehilangan selera makan dan tidur lebih lama. Nafasnya pendek, tatapannya sering kosong, seolah menatap jauh ke tempat yang tidak terlihat mata manusia. Ini adalah fase ketika jasad melemah, tapi ruh mulai diberi pandangan tentang tempat kembali. Dalam Islam, tanda ini bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan proses yang penuh kasih. Allah mempermudah peralihan seorang mukmin dengan cara menenangkan jiwanya. Kadang tubuh tampak lemah, tapi hatinya kuat dalam dizikir dan sabar. Di titik ini, seseorang mulai merasa bahwa urusan dunia tak lagi penting. Pekerjaan, ambisi, bahkan harta tak lagi menimbulkan semangat seperti dulu. Semua terasa ringan untuk dilepas. Itulah tanda Allah sedang menarik hati dari dunia agar mudah menuju akhirat. Kadang keluarga mengira orang sakit menyerah. Padahal tidak, dia hanya mulai damai dengan ketetapan Allah. Ia tidak lagi mengejar kesembuhan, tapi keikhlasan. Inilah momen paling spiritual dalam hidup seseorang, ketika ia menyerahkan seluruh dirinya kepada Sang Pencipta. Rasulullah juga mengalami masa melemah. Sebelum wafat, beliau berkata kepada umatnya, sungguh, sakitnya kematian itu terasa, tapi Allah
menjadikannya penghapus dosa bagi seorang mukmin. Ini pengingat bahwa rasa lemah bukan hukuman, melainkan jalan pemurnian. Dalam fase ini, Allah menyingkirkan kesombongan dari hati hambanya. Tubuh yang dulu kuat, kini tak bisa diandalkan. Lidah yang dulu fasih, kini berat berbicara. Semua agar manusia sadar, kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada iman yang masih hidup di dada. Ketika kelemahan datang, jangan hanya berdoa agar panjang umur, berdoalah agar umur yang tersisa penuh keberkahan. Karena hidup bukan soal lama, tapi bagaimana setiap napas dipakai untuk mengingat Allah. Melemahnya tubuh bukan tanda akhir yang menakutkan, melainkan panggilan lembut. Pulanglah dengan damai. Maka ketika tubuh mulai tak sekuat dulu, jangan bersedih. Itu artinya Allah sedang mempersiapkanmu untuk beristirahat di tempat yang lebih indah. Hati mulai lembut dan ingin bertaubat ketika ajal mulai mendekat. Allah melunakkan hati hamba-hambanya. Orang yang dulunya keras kepala, tiba-tiba mudah menangis saat mendengar ayat Al-Quran. Lidahnya ringan mengucap istighfar. Ia mulai sadar bahwa dunia tak seindah yang dulu ia perjuangkan dan akhirat jauh lebih penting. Inilah rahmat Allah, melembutkan hati sebelum menjemputnya pulang. Tanda hati lembut adalah munculnya rasa ingin memperbaiki diri. Orang yang mendekati akhir hidup biasanya mulai mengingat dosa-dosanya, kata-kata kasar, waktu yang disia-siakan, ibadah yang ditunda. Tapi anehnya, bukan rasa takut yang dominan, melainkan penyesalan yang hangat dan keinginan tulus untuk taubat. Dalam Islam, taubat tidak mengenal kata terlambat selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokannya. Itulah kasih sayang Allah yang luar biasa. Ia memberi kesempatan sampai detik terakhir. Karena itu, siapapun yang menyesal dan kembali kepadanya akan disambut dengan ampunan. Tanda-tanda ini bisa muncul bahkan pada orang yang dulu jauh dari agama, tiba-tiba ingin belajar salat, mengucap astagfirullah tanpa sadar, atau meneteskan air mata saat mendengar azan. Hati yang dulu tertutup kini terbuka. Itulah bukti bahwa Allah masih mencintainya, meski dunia sudah hampir berakhir baginya. Proses taubat menjelang kematian bukan sekadar ritual, tapi transformasi batin. Ia mulai meminta maaf kepada keluarga, mengembalikan hak orang lain, dan mengucap terima kasih kepada orang-orang yang pernah membantunya. Setiap kalimat menjadi ringan dan bermakna. Para ulama menyebut, hati yang lembut menjelang ajal adalah tanda husnul khatimah. Karena orang yang hatinya bersih akan dimudahkan untuk mengucap kalimat La ilaha illallah. Runja tenang, lisannya lembut, dan wajahnya damai. Semua karena ia telah kembali pada fitrahnya cinta kepada Allah. Hati yang lembut juga membuat seseorang lebih pemaaf. Ia tak ingin mati membawa dendam. Ia memilih memaafkan semua orang, bahkan yang pernah menyakitinya. Karena di hadapan kematian, tak ada lagi ruang untuk ego. Yang tersisa hanyalah harapan agar Allah pun memaafkannya. Saat hati mulai lembut dan ingin bertaubat, jangan tunda, karena kelembutan itu tidak selalu datang dua kali. Itu adalah undangan dari Allah agar kembali sebelum pintu ditutup. Jangan biarkan dunia memalingkanmu lagi. Hati yang lembut adalah cahaya terakhir yang diberikan Allah sebelum ruh berangkat. Siapa yang menyambutnya dengan taubat akan dipanggil dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridho dan diri. Dan itulah akhir yang paling indah, bukan kematian, tapi kepulangan yang dinanti. Dunia terasa tak lagi menarik ketika ajal mulai mendekat. Dunia perlahan kehilangan pesonanya. Segala hal yang dulu membuat hati berdebar, harta, jabatan, kekuasaan, tiba-tiba terasa hampa. Orang yang sedang dalam fase ini mulai menatap dunia seperti seseorang yang hendak meninggalkan pesta, bukan karena tidak suka,
tapi karena tahu waktunya sudah habis. Hati yang pernah dipenuhi ambisi kini mulai tenang. Ia tak lagi merasa perlu bersaing, tak lagi iri, tak lagi ingin menonjol. Dunia menjadi tempat singgah, bukan tujuan. Dan inilah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan ruhnya untuk berpindah ke fase kehidupan berikutnya. Islam mengajarkan bahwa cinta berlebihan terhadap dunia adalah sumber segala kebinasaan. Rasulullah bersabda, cinta kepada dunia adalah pangkal segala kesalahan. Karena itu, ketika seseorang mulai merasa dunia ini ringan bahkan kehilangan daya, tariknya itu bukan kelemahan, tapi tanda hatinya mulai melihat kebenaran yang lebih besar. Bagi sebagian orang, kehilangan minat terhadap dunia terasa seperti kehilangan arah. Padahal, sebenarnya itu fase pencerahan. Ruh sedang diarahkan kembali kepada Sang Pencipta, bukan lagi kepada ilusi duniawi. Ia mulai memilih kesunyian daripada keramaian, doa daripada debat, dan makna daripada materi. Kadang keluarga atau teman merasa khawatir melihat perubahan ini. Kenapa kau jadi pendiam? Kenapa tak semangat lagi? Tapi sebenarnya, itu bukan tanda depresi, itu tanda kedewasaan spiritual. Ia sedang menyiapkan diri, menata batin, agar pulang dalam keadaan tenang. Dunia yang dulu terasa penting, kini seperti bayangan yang memudar. Rumah megah, kendaraan mewah, atau popularitas tidak lagi berarti. Yang mulai terasa berharga hanyalah doa anak, sedekah kecil yang ikhlas, dan kesempatan meminta ampun sebelum terlambat. Allah memberi rasa jenuh terhadap dunia sebagai bentuk kasih sayang. Sebab jika cinta dunia terus melekat, kematian akan terasa menyakitkan. Tapi bila dunia sudah terasa ringan, maka berpindah ke akhirat pun menjadi mudah. Seperti burung yang lepas dari sangkar, bukan karena dipaksa, tapi karena rindu terbang. Ketika dunia mulai kehilangan pesonanya, jangan takut, itu bukan akhir dari hidup, itu awal dari kebebasan sejati. Sebab saat dunia tak lagi menarik, yang tersisa hanyalah cinta Allah. Dan itulah satu-satunya cinta yang tak akan pernah berakhir. Dunia memang indah, tapi ia bukan rumah abadi. Maka ketika hatimu mulai enggan mengejarnya, bersyukurlah, itu artinya Allah sedang menyiapkanmu untuk tempat yang lebih damai. Lepaskan dengan senyum, bukan tangis. Karena sesungguhnya, setiap yang lepas karena Allah akan diganti dengan yang jauh lebih indah. Firasat atau isyarat dari Allah. Ada orang yang sebelum wafat tiba berubah tanpa sebab jelas. Wajahnya tampak lebih damai, tutur katanya lembut, seolah ia tahu waktunya sudah dekat. Itulah yang sering disebut firasat, tanda halus dari Allah bahwa perjalanannya hampir selesai. Bukan ramalan, bukan takhayul, tapi rasa yang Allah tanamkan di hati hamba yang akan dipanggil pulang. Sebagian orang mulai sering berbicara tentang kematian, surga, atau tentang pulang. Kadang tanpa sadar, mereka berkata, aku ingin istirahat, atau aku merasa waktuku tak lama lagi. Kalimat itu bukan pesimisme, tapi mungkin bisikan lembut dari alam ruh, panggilan dari tempat asalnya. Dalam Islam, firasat bisa jadi bentuk kasih sayang Allah. Rasulullah bersabda, hati orang beriman melihat dengan cahaya Allah. Artinya, ketika hati bersih dan dekat dengan Allah, ia mampu merasakan sesuatu yang tidak kasat mata, termasuk tanda-tanda akhir hidupnya. Ada pula yang diberi isyarat lewat mimpi. Mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal, atau berada di tempat indah yang belum pernah dikunjungi. Dalam tafsir Islam, mimpi seperti ini bisa menjadi kabar gembira bagi hamba yang akan berpulang dalam keadaan baik. Tapi ingat, tidak semua mimpi berarti pesan gaib. Yang pasti, Allah Maha Lembut dalam memberi tanda. Kadang firasat itu datang dalam bentuk keinginan aneh tapi suci, ingin meminta maaf kepada orang tertentu, ingin memberi sedekah, atau tiba-tiba rindu masjid. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah mengundang hamba-Nya agar menutup hidup
dengan kebaikan. Bagi keluarga, penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini tanpa menakutkan. Jika seseorang mulai berkata, seolah berpamitan, jangan menegur dengan panik. Tersenyumlah, dampingilah dengan doa. Mungkin itu bukan ucapan sedih, tapi salam terakhir yang penuh cinta. Sebagian ulama menyebut bahwa firasat ini adalah bentuk basyirah, kabar gembira bagi orang yang akan meninggal dalam iman. Ia diberi ketenangan luar biasa. Bahkan saat tubuhnya lemah, hatinya seolah berkata, aku tidak takut. Inilah tanda rahmat Allah yang nyata. Namun, jangan terlalu mencari-cari tanda, sebab kematian bukan sesuatu untuk diramal, melainkan disiapkan. Bila suatu hari engkau merasa ada yang berbeda, maka jadikan itu pengingat, bukan ketakutan. Mungkin itu adalah sapaan lembut dari Allah, agar engkau memperbanyak dzikir dan menata hati. Firasat adalah bahasa kasih dari Allah, hanya dapat dibaca oleh hati yang bersih. Jika engkau diberi tanda, sambutlah dengan doa. Ya Allah, jika ajalku dekat, jadikan aku termasuk orang yang engkau ridhoi. Dan bila belum, anggap itu pengingat untuk hidup lebih benar hari ini. Sebab firasat sejati bukan tentang kematian, tapi tentang kesiapan untuk kembali. Perubahan fisik yang terlihat jelas menjelang kematian. Tubuh mulai menunjukkan perubahan yang tak bisa disembunyikan. Nafas melambat, kulit menjadi pucat, dan energi terasa tersedot. Namun bagi orang beriman, perubahan ini bukan sekadar gejala medis. Ini adalah tanda bahwa jasad sedang menunaikan tugas terakhirnya, mengantar ruh menuju keabadian. Salah satu tanda yang sering muncul adalah berkurangnya nafsu makan dan minum. Tubuh seperti tahu bahwa ia tak lagi membutuhkan tenaga dunia. Lidah terasa kering, tapi hati justru lebih sering berzikir. Seolah tubuh berkata, aku berhenti bekerja, tapi ruhku sedang bersiap pulang. Kemudian datang fase di mana ujung jari dan kaki terasa dingin. Aliran darah mulai berfokus pada organ vital. Keluarga biasanya panik, tapi ini adalah fase alami yang setiap manusia akan lalui. Islam mengajarkan, tetaplah tenang, bacakan doa, dan temani dengan kasih sayang. Wajah orang yang mendekati kematian seringkali berubah. Ada yang tampak tegang, ada pula yang bercahaya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang beriman akan diwafatkan dengan wajah yang berseri. Inilah mengapa banyak keluarga merasa takjub. Wajah yang semasa hidupnya biasa saja, tiba-tiba tampak lembut dan bercahaya setelah ruh keluar. Sebagian orang akan terlihat seperti melihat sesuatu di ujung pandangan mereka. Tatapan kosong, namun penuh damai. Dalam hadis, dijelaskan bahwa pada saat-saat itu, malaikat rahmat datang, menenangkan, dan menuntun ruh agar tidak takut. Perubahan lain yang sering terjadi adalah napas berat dan tidak beraturan. Disebut nafas sakaratul maut. Kadang ada jeda panjang di antara tiap tarikan napas. Namun di balik beratnya proses itu, Allah menurunkan ketenangan bagi hamba yang beriman. Ia tidak sendirian. Malaikat-malaikat ada di sisinya. Bagi yang mendampinginya, inilah saat untuk berbuat baik. Rasulullah bersabda, tuntunlah orang yang akan meninggal dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak perlu keras atau panik. Cukup bisikan dengan lembut di telinganya. Kalimat itu menjadi kunci terakhir untuk membuka pintu surga. Setelah ruh keluar, tubuh menjadi ringan, seolah telah menunaikan tugas berat. Bagi orang beriman, wajahnya tampak damai, seolah sedang tidur nyenyak. Itulah bukti bahwa kematian bukan akhir yang menakutkan, tapi awal perjalanan menuju tempat terbaik yang dijanjikan Allah. Perubahan fisik menjelang kematian adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ia perlahan memisahkan jasad dan ruh agar manusia tak kaget. Jadi jangan takut bila tubuh mulai lemah. Itu hanya tanda bahwa jiwa sedang dipersiapkan untuk pulang dengan damai. Detik-detik ruh ingin kembali
Ada satu momen yang tak bisa diulang, tak bisa ditunda, dan tak bisa ditukar. Detik ketika ruh mulai meninggalkan tubuh, suasana hening, waktu seolah berhenti. Orang yang mendekati ajal kadang menatap ke atas dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Itulah saat antara dua dunia, dunia fana dan alam kekal. Rasulullah menggambarkan proses ini dengan lembut. Bagi orang beriman, ruhnya keluar seperti tetesan air dari mulut teko, halus, tenang, tanpa perlawanan. Namun bagi orang durhaka, ruhnya tertarik keras seperti wol basah ditarik dari duri besi. Itulah sebabnya doa dan dizikir di sekitar orang sakarat sangat penting, agar ruhnya tenang saat dipanggil. Ketika malaikat maut datang kepada orang beriman, ia disambut dengan senyuman. Dalam hadis disebut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah." Ruh itu lalu keluar perlahan, dibungkus wewangian surga. Sementara wajahnya berubah damai, tak ada jeritan, hanya keheningan penuh rahmat. Namun, bagi yang hidup dalam dosa, momen itu menjadi sangat berat. Ia berteriak tanpa suara. Matanya menatap ketakutan, tubuhnya kaku. Ruhnya menolak keluar karena takut menghadapi apa yang dulu diabaikan. Pintu taubat telah tertutup dan waktu berhenti memberi kesempatan. Dalam detik-detik itu, manusia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi keluarga, harta, atau kekuasaan yang bisa menolong. Semua yang menemani hanyalah amal, sedekah, dizikir, doa, dan kebaikan yang pernah ia tanam. Keluarga yang mendampingi hanya bisa berdoa. Nabi mengajarkan agar membaca, Allahumma ainhu ala sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah dia menghadapi sakaratul maut. Doa itu seperti jembatan lembut yang membantu ruh menyeberang dengan damai. Sesaat setelah ruh keluar, tubuh menjadi tenang. Tak ada rasa sakit, tak ada tangis dari yang berpulang. Kesedihan hanya milik yang ditinggalkan. Para malaikat membawa ruh orang beriman menuju langit pertama, disambut dengan salam dan wangi yang belum pernah dicium di dunia. Detik itu adalah awal, bukan akhir. Ruh akan memulai perjalanan panjang menuju alam barzakh, menunggu hari kebangkitan. Karena itu, orang bijak tidak takut mati. Ia hanya takut belum siap. Maka sebelum detik itu datang padamu, siapkan hati agar bisa berkata dengan tenang, aku siap kembali. Ya Rob, detik-detik ruh kembali bukan tragedi, melainkan panggilan cinta. Bagi hamba yang beriman, kematian adalah senyuman terakhir di dunia dan salam pertama di akhirat. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridho. Pertolongan dan doa dari keluarga ketika seseorang berada di ambang ajal. Kehadiran keluarga bukan sekadar pelipur, tapi bagian dari ibadah. Di saat itu, setiap kata, sentuhan dan doa menjadi jembatan antara dunia dan akhirat. Orang yang sekarat mungkin tak mampu berbicara, tapi ia mendengar. Karena itu, Islam mengajarkan, temani dengan tenang, bukan tangis yang gaduh. Rasulullah bersabda, tuntunlah orang yang akan meninggal dengan kalimat La ilaha illallah. Kalimat itu bukan mantra, tapi pintu surga. Ucapkan perlahan di dekat telinganya, dengan suara lembut dan penuh kasih. Jangan paksa, cukup bisikan dengan hati. Kadang, air mata jadi jawaban bahwa ruhnya sedang menyimak. Selain membimbing dengan kalimat tauhid, keluarga juga dianjurkan membaca Al-Quran, terutama surah Yasin. Dalam banyak riwayat, bacaan itu menenangkan ruh dan memudahkan keluarnya napas terakhir. Suara lembut Al-Quran di ruangan itu bukan sekadar lantunan, tapi dizikir yang membuka jalan menuju rahmat Allah. Satu hal yang sering dilupakan adalah menjaga suasana sekitar. Jangan berebut menangis di sisi jenazah. Jangan berteriak histeris. Malaikat rahmat menyukai ketenangan. Rasulullah menegur sahabat yang meratap keras. Tangisan itu rahmat, tapi jeritan
adalah penolakan terhadap takdir Allah. Setelah ruh keluar, keluarga dianjurkan menutup mata si mayit dan mendoakan, Bismillah wa ala millati Rasulillah, lalu menutupi tubuhnya dengan kain lembut. Saat itu, jangan lagi membicarakan kesedihan duniawi. Bacalah doa agar Allah mengampuni dan menerima amalnya. Inilah cara Islam mengajarkan cinta terakhir, melalui doa, bukan air mata. Bagi keluarga, kehilangan memang berat, tapi keikhlasan adalah bukti cinta sejati. Orang beriman tidak berkata, "Kenapa dia pergi?" Melainkan, "Alhamdulillah, dia pulang dalam iman." Itulah cara Islam mengubah duka menjadi doa, kehilangan menjadi pengharapan. Doa keluarga setelah kematian bukan hanya ritual, tapi hadiah abadi. Nabi bersabda, apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Maka setiap kali engkau mendoakan, ruhnya tersenyum di alam barzah. Temani dengan sabar, tangisi dengan doa, dan lepaskan dengan ridha. Karena orang yang engkau cintai, kini berada di tangan Allah yang lebih mencintainya daripada siapapun di dunia ini. Pertolongan keluarga yang paling berharga, bukan harta, bukan obat, tapi doa. Karena doa menembus batas dunia dan waktu. Jika engkau mencintai seseorang, jangan berhenti di tangisan. Teruslah mendoakannya. Karena di sisi Allah, cinta sejati itu kekal. Setelah ruh pergi, tanda baik dan buruk setelah ruh meninggalkan tubuh. Dunia menjadi hening. Tak ada lagi suara napas. Tak ada lagi gerak. Namun bagi orang beriman, keheningan itu bukan akhir. Itu adalah awal perjalanan menuju ampunan Allah. Pada saat itu, alam seolah ikut tunduk. Udara terasa berbeda. Waktu seperti berhenti memberi hormat. Dalam Islam, tanda-tanda kebaikan atau keburukan setelah kematian bukan mistis, tapi karunia Allah yang menunjukkan bagaimana seseorang hidup di dunia. Wajah yang tersenyum, tubuh yang mudah diurus, atau aroma harum yang muncul, itu semua tanda husnul khotimah, akhir yang baik. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia menjadikannya beramal saleh sebelum wafatnya. Maka, siapapun yang semasa hidupnya dekat dengan Allah, biasanya wafatnya pun indah dalam dizikir, syalat, atau senyum terakhir yang menenangkan hati keluarga. Ada pula tanda-tanda yang membuat hati bergetar. Tubuh yang kaku, wajah muram, atau sulit dimandikan. Para ulama menjelaskan, itu bukan kutukan, tapi peringatan bahwa hidup tidak boleh dijalani tanpa iman. Kematian seperti itu mengingatkan kita untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Bagi keluarga yang ditinggalkan, jangan terburu menilai. Hanya Allah yang tahu bagaimana akhir seseorang di sisinya. Kadang wajah tampak biasa, tapi ruhnya diterima dengan kemuliaan. Kadang tubuh tampak kaku, tapi hatinya sudah diampuni di detik terakhirnya. Salah satu tanda baik yang sering diceritakan adalah aroma harum yang tak biasa. Ada keluarga yang mencium wangi seperti bunga atau misik tanpa tahu sumbernya. Dalam riwayat, ruh orang beriman memang dibawa ke langit oleh malaikat dengan wewangian surga. Sebaliknya, bagi ruh yang enggan kembali kepada Allah, malaikat maut datang dengan wajah keras. Ruh itu ditarik paksa, lalu pintu-pintu langit tertutup baginya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, janganlah engkau melihat wajah mereka, karena malaikat memukul muka dan punggung mereka. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan itu. Maka, tanda baik dan buruk setelah ruh pergi bukan sekadar cerita. Itu cermin dari kehidupan yang dijalani. Barang siapa hidup dengan dizikir, akan mati dengan dizikir. Barang siapa hidup dalam lalai, maka kematian pun akan mencerminkan itu. Saat ruh meninggalkan tubuh, semua topeng dunia jatuh. Tak ada status, tak ada gelar, tak ada pujian,
hanya amal dan rahmat Allah. Maka jangan tunggu tanda untuk berubah. Jadilah tanda itu sendiri. Hidup dengan iman, mati dengan senyum. Wasiat dan urusan dunia yang tertinggal ketika ajal mulai dekat. Allah memberi kesempatan terakhir kepada manusia untuk menata apa yang tersisa. Harta, hutang, tanggungan, bahkan kata-kata yang belum sempat diucapkan. Semua itu harus diselesaikan sebelum lembar kehidupan tertutup. Wasiat bukan hanya untuk orang kaya, tapi bagi siapapun yang sadar bahwa dunia hanyalah titipan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan. Lalu 2 malam berlalu, kecuali wasiatnya telah tertulis. Ini bukan sekadar aturan hukum, tapi panggilan moral. Karena ketika ruh pergi, mulut tak lagi bisa menjelaskan, tangan tak bisa menandatangani, dan penyesalan tak lagi berguna. Wasiat bukan hanya tentang harta, tapi juga pesan iman. Banyak ulama menulis wasiat terakhir berupa kalimat tauhid, doa untuk anak-anaknya, dan pesan agar keluarga selalu menjaga salat. Karena warisan terbesar bukan uang, melainkan teladan. Dalam Islam, adil dalam wasiat adalah hal utama. Jangan pilih kasih. Jangan menzalimi satu pihak demi yang lain. Karena harta yang ditinggalkan secara tidak adil bisa menjadi bara di akhirat. Wasiat yang benar justru menjadi pahala berkelanjutan bagi si mayit. Selain wasiat ada tanggung jawab yang harus segera ditunaikan. Hutang. Nabi menegaskan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena hutangnya belum dibayar. Maka siapapun yang sadar punya hutang, segeralah melunasinya atau menulis pesan agar diselesaikan setelah wafat. Ada juga urusan maaf. Seringkali menjelang ajal seseorang tiba-tiba ingin menemui orang yang pernah ia sakiti. Ia ingin minta maaf, bukan karena takut mati, tapi karena tak ingin membawa beban. Inilah tanda hati yang sudah siap pulang. Sebagian orang menunda menulis wasiat karena takut terlihat seperti menantang kematian. Padahal, menulis wasiat bukan berarti mengundang ajal. Justru sebaliknya. Itu tanda kedewasaan iman. Orang yang siap mati, hidupnya jadi lebih tenang. Karena semua urusannya sudah ditata dengan rapi. Setelah semua urusan dunia beres, hati terasa ringan. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang keluarga, harta, atau utang. Yang tersisa hanyalah harapan agar Allah menerima amal dan menghapus dosa. Itulah kebebasan sejati. Ketika dunia tak lagi menahan langkah menuju akhirat. Wasiat adalah pesan cinta terakhir bagi dunia yang ditinggalkan. Ia bukan sekadar tulisan, tapi bukti bahwa seseorang hidup dengan kesadaran dan berakhir dengan tanggung jawab. Maka, tulislah wasiat sebelum terlambat. Bukan karena takut mati, tapi karena ingin mati dengan tenang. Doa memohon husnul khatimah. Tak ada doa yang lebih penting dari doa memohon akhir yang baik. Semua ibadah, sedekah, dan amal akan berujung sial-sial jika hidup ditutup dengan buruk. Karena itu, Rasulullah sering berdoa, ajama ini es'aluka husnal khatimah. Aku memohon kepodimu akhir yang baik. Doa ini bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk setiap jiwa yang sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Husnul khatimah bukan berarti mati di tempat suci atau dalam keadaan sempurna, tapi mati dalam keadaan beriman, di mana hati masih mengenal Allah dan lisan masih mengingatnya. Orang yang semasa hidupnya menjaga salat, menahan diri dari dosa, dan mencintai kebaikan, akan dimudahkan untuk menutup hidupnya dengan indah. Tanda seseorang mendapat husnul khatimah kadang terlihat sederhana. Wajah berseri, senyum tenang, atau ruh yang keluar lembut tanpa jeritan. Tapi di sisi Allah, itu adalah mahkota kemenangan. Karena di balik senyum itu, ada perjuangan panjang melawan hawa nafsu dan dosa. Rasulullah bersabda, seseorang akan dibangkitkan sesuai keadaan terakhirnya. Bayangkan, jika napas terakhir kita diisi dengan dizikir,
maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan berzikir. Tapi jika hidup kita berakhir dalam kelalaian, maka itu pula yang akan menjadi awal perjalanan akhirat kita. Karena itu, jagalah setiap hari seolah itu hari terakhir. Biasakan tidur dengan istighfar, bangun dengan niat ibadah, dan bergaul dengan kasih. Orang yang terbiasa hidup baik tak akan sulit mati baik, karena husnul khatimah adalah kebiasaan yang dipelihara, bukan keberuntungan mendadak. Ketika ajal benar-benar datang, tak ada doa yang lebih indah selain, "Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku mati hari ini, jadikanlah aku mati dalam iman, dalam ridhamu, dan di bawah ampunanmu." Doa ini bukan sekadar kalimat, tapi perjanjian antara hamba dan Rabbnya, bahwa hidup dan mati kita hanya untuknya. Bagi yang masih hidup, jangan remehkan kesempatan yang masih ada. Selama napas masih berhembus, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Tak peduli sebesar apa dosa kita, ampunan Allah selalu lebih luas. Rahmatku mendahului murkaku, sabdanya dalam hadis qudsi. Dan bagi yang pernah kehilangan orang tercinta, ingatlah, mereka tidak pergi. Mereka hanya pulang lebih dulu. Doakan mereka, lanjutkan amal baik mereka, dan jadilah anak saleh yang doanya menjadi cahaya di alam kubur. Itulah cara mencintai seseorang setelah ia tiada. Kematian bukanlah titik, tapi koma menuju keabadian. Maka berdoalah setiap hari, Allahumma khotim lana bi khair wa la taktim alaina bishar. Ya Allah, tutupilah hidup kami dengan kebaikan, dan jangan Engkau tutup dengan keburukan. Siapa yang hidup dengan doa ini akan mati dalam ketenangan, karena ia tahu akhir yang baik adalah anugerah dari hati yang selalu mengingat Allah.